حي على الفلاح. Dua pertemuan yang lalu kita membahas husnul khuluq. Ini betapa pentingnya akhlak dalam agama kita, dan sekaligus untuk melihat sejauh mana kualitas takwa dan iman kita itu bisa kita lihat dari akhlak yang dimiliki. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Maka bagaimana bentuk takwanya di sini? Di sini tidak berbicara hablum minallah lagi, tidak berbicara ibadah, walaupun ibadah itu takwa. Tidak berbicara bagaimana membaca Al-Quran, memakmurkan masjid, tahajud tiap malam. Naam, itu takwa juga, kaitannya dengan Allah langsung. Tapi di sini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang baik. Berbicara yang baik itu masalah akhlak, dikaitkan dengan masalah takwa. Jadi untuk melihat ketakwaan kita yang sebenarnya bisa dilihat nanti bagaimana cara kita berkomunikasi, akhlak dalam berbicara. Secara khusus saya akan detailkan masalah ini insyaallah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas macam dan ragam akhlak dalam Islam. Akhlak ma'allah, akhlak ma'an nas, akhlak ma'al hayawanat, dan akhlak ma'al kaun. Begitu ya. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama manusia. Kemudian saya rincikan sesama manusia itu. Akhlak dengan orang tua dan mertua, akhlak dengan suami dan istri, akhlak kepada anak-anak kita, akhlak ke samping dengan kakak, adik, dan ipar-ipar kita, akhlak dengan saudara ayah dan saudara ibu kita, paman dan bibi kita, akhlak dengan tetangga kanan kiri kita. Ini manusia semua. Akhlak antar kita sesama jamaah masjid ini, bahkan nanti akhlak kepada non-muslim sekalipun itu dibahas oleh agama kita. Bu, tunjukkan performa kita sebagai umatnya Rasulullah adalah umat yang berakhlak. Itu ukuran kita. Jadi untuk melihat siapa kita, lihat bagaimana akhlak kita. Akhlak itu adalah performa diri kita. Akhlak dengan binatang juga begitu. Baik binatang sembelihan atau binatang peliharaan. Kalau sembelihan itu bagaimana menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta, menyembelih korban, ada akhlaknya, ada adabnya. Binatang peliharaan, melihara kucing, ya Bu ya. Dulu juga ada suka orang melihara kayak tikus, bukan tikus tapi itu hamster, ya. Bagaimana merawatnya semua. Ada sebagian orang memperbolehkan juga memelihara burung, gimana ngawal burung dalam sangkar itu dan lain sebagainya, walaupun saya tidak suka itu. Tapi sebagian ada yang mengatakan daripada kemudian dia dibuat liar, kita fasilitasi dia. Saya mengatakan lagi, ini akhlak Bu ya. Mau ndak ibu dikasih rumah dari emas, ya, kemudian pembantunya ada 3, tapi di rumah terus tidak keluar-keluar. Nah, kira-kira begitu burung ketika disangkar ya. Akhlak ibu-ibu sekalian. Sampai nanti akhlak dengan alam ini, dengan dunia yang ibu injak ini. Akhlak dengan bagaimana kita akhlak terhadap rumah kita, perhatian kita terhadap rumah kita, ini masalah akhlak. Saya ibu
melihat seseorang ketika bertamu kelihatan dari tampilan rumahnya. Walaupun rumahnya tidak harus mewah, sederhana, tapi dia nata dengan benar. Ini bukti kalau yang bersangkutan menjaga amanah Allah. Akhlak dengan kendaraannya, motornya, mobilnya, ini kan amanah dari Allah ya. Banyak orang kadang-kadang tidak memperhatikan hak-hak mobil dan hak-hak motor itu. Kapan kita harus servis berkalanya, kapan kita harus ganti olinya, ya remnya benar atau tidak. Karena mungkin mobil itu tidak kita pakai, dipakai orang lain. Tapi kalau semuanya standar, berarti kita akhlak, menjaga amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap apa saja Bu, lingkungan, selokan kita bersih atau tidak, itu ukuran Bu. Kamar mandi kita licin atau tidak, itu ukuran akhlak kita terhadap dunia yang Allah berikan pada kita. Nah Ibu, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan akhlak yang tadi sudah saya singgung sebenarnya, yang terkait dengan kebiasaan kita sehari-hari. Apa namanya? Hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga mulut, ya, menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga pembicaraan kita, cara komunikasi kita. Ini akhlak. Saya berharap biar Ibu tidak ceplas-ceplos lagi ya. Kalau sudah punya kebiasaan ceplas-ceplos, nah, dengarkan kajian ini. Setelah kajian tidak ada ceplas-ceplos lagi. Boleh ceplas-ceplos tapi yang menyenangkan, ya, bukan nyakitin orang. Mari kita bahas masalah ini. Ibu, lisan, halo, lisan, ini lisan Bu. Itu tidak ada tulangnya. Kalau ada tulangnya namanya tangan ya. Ya. Ini lidah. Lidah ini lisan tidak bertulang. Makanya digerakkan kemana-mana bisa. Tidak terbatas kata-kata. Mau ngomong apa saja bisa. Ya. Hati-hati. Ini lisan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pembicaraan kita ini akan ditanya oleh Allah. Setiap kalimat yang keluar dari mulut yang digerakkan oleh lisan kita ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ibu-ibu, sampai dulu Nabi Allah Musa dan nabi-nabi yang lain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Itu surat Asy-Syu'ara ayat 84. Asy-Syu'ara ayat 80. Ya Allah, jadikan lidahku ini lidah yang penuh dengan kejujuran. Ya. Ketika saya sedang berkomunikasi kepada orang lain. Nah, ibu-ibu, satu sisi kita punya lisan, ini memang karunia Ibu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Coba bayangkan kalau Ibu tidak punya lisan. Tidak bisa bicara. Tidak usah tidak punya lisan Bu. Lisannya dikasih sariawan saja Bu. Ya. Apalagi sariawannya di bawah lisan. Di bawah lidah ini Bu. Udah kacau kita ini Bu. Nah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan Allah juga menciptakan perbedaan lisan di antara kalian, perbedaan bahasa. Ya. Makanya bahasa ini Bu, bahasa omongan ini, saya yakin di sini banyak bahasa ini Bu ya. Ada yang bisa berbahasa Madura, ada yang bisa berbahasa Jawa, ada yang bisa berbahasa Sunda, ya, ada yang bisa berbahasa Osing, berbahasa Tengger, ya, berbahasa Batak,
berbahasa Bugis, berbahasa mana lagi nih Bu? Ya macam-macam lah. Ini karunia dari Allah. Tolong Ibu, lisan ini dimanfaatkan betul. Dengan siapa saya berbicara? Ya, dengan siapa saya berbicara? Untuk apa saya berbicara seperti ini? Apakah pembicaraan saya ini benar atau tidak? Masya Allah. Terus momennya, waktunya tepat tidak kalau saya berbicara seperti ini? Maka orang beriman, orang bertakwa itu Ibu, jelas itu ketika dia berbicara. Makanya tadi saya sampaikan surat Al-Ahzab ayat 70-71 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ya, Allah memanggil kita dengan panggilan iman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana bentuk takwanya di sini? Qulu qawlan sadida, berbicaralah dengan pembicaraan yang benar. Jadi untuk melihat suasana takwa yang kita miliki itu berbanding lurus dengan kualitas pembicaraan kita. Orang bertakwa itu Ibu tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu diridhai oleh Allah. Ya. Orang bertakwa itu Ibu tahu apa dampak pembicaraannya itu. Orang bertakwa itu Ibu cerdas ketika berkomunikasi. Sehingga dia setiap berbicara sadida, benar, tepat sasaran. Bagaimana ketika berbicara pada suami supaya suami senang dengan saya, dengan kita? Ya, bagaimana Ibu ketika berbicara kepada anak-anak? Kita punya anak, saya Bu punya anak 4 Bu. Masing-masing 4 anak ini cara bicaranya saya berbeda-beda Bu, karena saya tahu betul karakternya masing-masing. Jadi orang bertakwa itu jangan sampai saya bicara pada anak pertama, saya sampaikan pada anak kedua, tidak nyambung Bu. Anak pertama itu halus, sensitif, perasa. Saya paling enak ngomong dengan anak pertama Bu, ngasih isyarat sedikit dah paham dia. Tapi anak yang kedua ini Bu sangat supel. Supel, tidak bisa pakai isyarat, harus jelas. Ngomongnya itu kadang-kadang perlu mukaddimah dulu pada dia itu. Tapi kalau kita ngomong pada anak pertama dengan cara anak nomor 2, dia tersinggung tuh Bu. Jadi orang berbicara ini sebenarnya mengajak kita juga untuk cerdas Bu. Ya, saya sekarang pengajian ibu-ibu. Saya harus memahami betul bagaimana karakter ibu-ibu. Saya tidak bisa pengajian ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, beda lagi cara komunikasi saya. Karena bapak-bapak dengan bahasa-bahasa begini ngantuk itu Bu. Ya, biasanya bapak cek tak itu Bu, ngunci selesai. Tapi kalau dengan ibu-ibu harus banyak cerita, ya. Harus banyak contoh. Ya. Digiring dulu Ibu, baru dikunci. Ini masalah lisan Bu, lisan. Bagaimana cara lisan yang disambungkan dengan hati diolah oleh otak kita. Berbicaralah qulu qawlan sadida. Berbicaralah dengan pembicaraan yang benar, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Apa konsekuensinya kata Allah? Orang kalau setiap berbicara penuh pertimbangan, ya, penuh perhitungan, tahu konsekuensinya dan takut ketika dia berbicara kepada Allah, tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Yuslih lakum a'malakum. Nanti amal-amal kamu itu akan diperbaiki oleh Allah. Insya Allah Bu, orang kalau tidak banyak bicara, pembicaranya benar itu amalnya pun juga sesuai dengan apa yang dibicarakan. Andai kata ada dosa, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Biasanya orang kalau sudah terbiasa menjaga mulutnya, menjaga lisannya, pasti ketaatannya kepada Allah dan kepada Rasulullah totalitas. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Orang itu akan mendapatkan kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Jadi sukses hidup kita ini, Bu, kalau kita
pandai menjaga pembicaraan lisan. Jaga mulutmu. Saya mau lompat sedikit, tidak apa-apa Bu ya. Ada sebuah hadis dari namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini Bu, sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi. Termasuk 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Pertama itu Abu Hurairah, baru Aisyah, terus di salah satunya itu dari 10 itu ada Uqbah bin Amir. Tiba-tiba Ibu, Uqbah ini Bu tidak banyak ini komunikasi, menemui Rasulullah, bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, man najatu, apa sih sukses hidup itu?" Ini pertanyaannya simpel Bu ya. Apa sih sukses hidup itu? Dilihat Ibu sama Nabi Uqbah ini Bu. Nabi juga tidak langsung bicara. Dijawablah dengan tiga jawaban. Tapi intinya pada pengajian ini satu jawaban yang harus saya bahas detail ya. Yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisanak. Jaga apa? Lisanmu. Jaga lisanmu. Ini kalau bahasa Surabayaan Bu, jaga mulutmu. Ya, jaga mulutmu. Agak kasar dikit ya. Tapi kalau agak norak dikit Bu, jaga cangkemmu itu. Saya jujur Bu, saya sebenarnya sekarang mengurangi banyak pengajian Bu. Saya takut. Saya banyak bicara, khawatir saya tidak bisa mengamalkan. Itu yang jadi beban saya. Yang kedua, apa yang saya bicarakan takut tidak dicontoh juga sama istri dan anak saya gitu. Saya sekarang mengurangi pengajian banyak. Makanya di mana-mana paling maksimal saya ngaji 1 jam. Saya tidak mau 2 jam, 3 jam. Kemana? Lagian Ibu mendengarkan pengajian saya bisa khusyuk 20 menit pertama. Iya kan? Nanti masuk menit 30 tuh udah. Untung Ibu bawa catatan. Yang tidak bawa catatan pasti ngerambang. Hakul yakin. Hakul yakin. Ini ada teorinya nih Bu. Makanya ilmu komunikasi massa itu harus tahu betul. Saya khutbah nikah Ibu paling banyak 10 menit. Tapi tepat sasaran itu. Tapi kalau khutbah nikah kemana-mana, mantennya itu Bu pengen cepat ketemu dengan istrinya masalah itu Bu. Nggak nyambung apa yang saya bicarakan tuh Bu. Betul tuh, manggut tapi nggak manggut pikirannya sama istrinya tuh Bu. Jadi harus tahu betul dengan siapa kita bicara ini. Amsik alaika lisanak, kata Nabi, jaga mulutmu. Mohon maaf, saya mau lebarkan dikit tidak apa-apa ya. Para ulama menafsirkan menjaga mulut ini ada 2 pendekatan. Ya. Ada 2 apa? 2 pendekatan. Pendekatan pertama, jaga mulut, jaga apa yang kau makan itu, yang lewat mulutmu itu. Makan kan lewat mulut ya? Ya. Makan kan lewat mulut Bu ya? Minum juga lewat mulut. Perhatikan Bu apa yang kita makan ini. Harus jelas apa? Halal, kehalalannya harus jelas. Sebagaimana juga harus tahu ada syubhat atau haram tidak. Pastikan Ibu setiap makan dan minum, pastikan apa yang saya makan ini halal. Halal dan baik. Ya. Sebab kalau Ibu makan ya baik Bu, baik, makanannya baik, tapi tidak halal. Mungkin tidak halal karena uangnya haram, uangnya hasil nipu, uangnya hasil korupsi. Sebaik apapun pula makanan itu jadi haram semua buat kita. Dan begitu kita makan, Ibu tidak akan sukses hidup ini.
tidak akan berhasil hidup ini. Banyak masalah dalam kehidupan kita. Contohnya terlalu banyak, Ibu. Ini kalau saya bedah ini kemana-mana nih, Bu. Saya memperhatikan rata-rata orang yang banyak masalah, pekerjaan yang banyak masalah, ujung-ujungnya hancur. Ujung-ujungnya hancur. Saya berharap pengajian Sabtu pagi Ibu-Ibu Al-Falah ini selesai sudah urusan halal haram ini. Jangan ada pertanyaan lagi. Saat nanya, bagaimana kalau begini? Tidak ada bagaimana. Kalau sudah ragu-ragu, haram. Nyambung Ibu ya. Sehingga tidak banyak tanya gitu. Saya hanya mau makan yang halal dan baik. Saya tidak bicara baiknya, sekedar bicara halalnya ya. Yang halal yang saya makan. Yang harus masuk ke dalam tubuh saya ini yang halal. Ya, fulusnya halal, barangnya juga halal. Sampaikan sama suami masing-masing di rumah Ibu ya. Ya, kalau dulu Ibu para sahabiat katanya Ibu, para sahabiat, istri para sahabat itu, dia itu menegarkan suaminya ketika masa-masa tenang, mereka sudah mulai berbisnis itu, Bang, bahasa kita nih Bu ya. Biasanya mereka manggilnya ya Abu Abdillah, ya Aba Abdillah, ya Aba Saleh, Aba Muhammad. Mereka manggilnya begini. Kalau kita mungkin, Bang, aku siap lapar hari ini. Ya. Aku siap lapar hari ini. Daripada Sabang datang ke rumah membawa rezeki yang haram. Aku takut perutku nanti akan dipanasi oleh timah panas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat di suami Ibu kayak gitu. Saya memperhatikan rumah tangga yang bermasalah, anak yang susah diatur, salat tidak bisa khusyuk, baca Quran ngebut, ya. Itu rata-rata disebabkan karena bab ini belum selesai, Bu. Belum selesai. Hati-hati, pinjam meminjam online segala macam, judi online. Hati-hati juga Ibu, utang padahal kita sudah sanggup bayar tapi tidak mau bayar. Ibu yang Ibu makan itu haram terus tuh, Bu. Karena haknya orang dimakan oleh kita. Ya. Walaupun kita nanti bayar juga, tapi kita nunda waktu, kita sudah telah mengingkari janjinya kepada yang bersangkutan. Pastikan apa yang kita makan ini rizkinya halal dan yang dimakan juga halal. Oke? Ini bukan pembahasan saya sebenarnya pada pagi hari ini ya. Nah, yang kedua, pendekatan kedua apa? Amsik alaika lisanak, jaga mulutmu itu adalah fannul kalam, seni berkomunikasi, seni berbicara. Hati-hati kata Nabi, amsik alaika lisanak, jaga cara bicaramu itu. Nah, kira-kira begitu maknanya, Bu. Jaga lisanmu, jaga cara bicaramu, cara ngomongmu, cara komunikasimu itu hati-hati. Kau harus tahu dengan siapa berbicara. Untuk apa berbicara? Apa tujuannya pembicaraan ini? Pastikan semua Ibu ya. Terus kira-kira tepat nggak kalau saya berbicara begini? Waktunya, momennya tepat tidak? Bu, saya Bu tidak sekali dua kali ketemu dengan bapak yayasan segala macam atau beberapa orang-orang yang kita anggap banyak berkontribusi segala macam dalam alam sosial itu Bu. Saya datang ke sana padahal ada proyek-proyek akhirat nih Bu yang harus kita disinergikan dengan orang ini gitu. Saya sudah siapkan kata-kata yang pas Bu, yang pas, yang enak gitu. Tapi lihat wajahnya Bu, apa? Merengut Bu. Iya Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Ada apa Ustaz? Oh tidak ada apa-apa saya bilang. Saya cuma pengen lihat wajah antum saja saya bilang. Kalau saya paksakan masuk Bu, dalam kondisi begitu terus ngajukan proposal, tidak diterima. Tidak diterima. Enggak, hanya anak ngeliat wajah antum lama enggak jumpa jenengan saya gitu. Ahlan sahlan. Akhirnya berubah wajahnya kan Bu ya. Wajahnya. Kopi Ustaz. Nah, ini yang saya tunggu ya, saya bilang. Saya pingin kopi tapi jangan pakai gula gitu. Hanya ngobrol santai. Itu pun saya tidak bicara Bu. Tidak bicara. Tapi buat dia sudah terekam di sini. Ini Ustaz pasti ada pembicaraan tuh Bu.
Begitu saya pulang dapat 2 jam ditelepon, Ustaz tadi kayak ini menyampaikan sesuatu. Iya, tapi wajah antum gak sumringah masalahnya, saya bilang. Mau antum ke surga, saya bilang. Ya siapa tidak mau gitu. Saya bicarakan, Bu, closing, Bu. Dari saya sekian juta. Proyek-proyek saya yang di mana itu, Bu, yang di Terawas itu. Dari saya sekian ratus juta gitu. Masuk tuh, Bu. Tapi kalau Ibu masuk orangnya sudah nggak siap, itu kadang-kadang orang itu, Bu, duduk, kelihatan cara duduknya, Bu. Nerima kita kalau duduknya santai, senang, itu berarti rehat ya. Tapi kalau duduknya nggak nyender, Bu, nah ini, ya, itu berarti ayo cepat-cepat, saya capek ini gitu. Harus tahu kejiwaan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Apalagi saya suka diundang, kalau pengajian Ibu enak ini, santai kayak gini. Pagi saya diundang kayak kemarin ceramah di hadapan wakil menteri apa itu, Bu. Saya juga pernah khutbah nikah di hadapan Pak Jokowi dulu itu, Bu, ya. Sama ketua DPD pusat gitu. Anaknya dinikahkan, saya khutbah nikah gitu. Kemudian saya memberikan tausiah di depan gubernur Kalimantan Timur gitu. Ini bahasanya nggak bisa santai-santai begini, Bu. Ya, ceramah di hadapan mereka paling banyak 15-20 menit. Iya, Bu. Apalagi terus ngeliat jam kayak gini, Bu. Aduh, ini sudah sinyal. Kata orang Madura, cek bit abit. Ya. Jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Itu harus tahu itu, Bu. Pakai bahasa yang kira-kira ngepas. Buat sentuhan awalnya itu, Bu, 7 menit pertama nyambung gitu, Bu. Udah kayak gitu pengen kelanjutan. Hanya nanya, loh kok cepet, Ustaz? Yuk cari ini 20 menit kata panitia, Pak, gitu. Kurang, Ustaz. Coba kalau kemudian saya tidak menyiapkan, Bu. Lama banget ini. Begini kadang-kadang sudah begini, sudah berhenti itu, Bu. Jadi pandai-pandailah kita apa? Berbicara, fanul kalam. Ibu, orang takwa itu setiap berbicara sadar bahwa yang saya bicarakan ini saya siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua omongan kita akan ditanya oleh Allah. Ibu nanti bisa lihat surat Yasin ya, atau surat An-Nur ayat 24 ya. Dan surat Qaf ayat 18. Ya, surat An-Nur ayat 24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti pada hari kiamat semua akan jadi saksi itu, Bu. Lisan ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tashhadu alaihim, menyaksikan pada mereka lisan-lisan mereka. Apa yang saya bicarakan ini sesuai enggak dengan apa yang saya perbuat itu? Aidihim, tangan-tangan kita, Pak, Ibu, juga akan jadi saksi. Kemana kita meraba ini? Berjabatan tangan dengan siapa saya ini? Ya, suka mukul tidak? Dan lain sebagainya. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka dilangkahkan kemana? Alhamdulillah kaki Ibu sekarang melangkah ke masjid, Bu, ya. Berbahagia ini, Bu. Itu setiap langkah derajat kita diangkat. Langkah berikutnya terhapus dosa kita ini, Bu. Semakin jauh Ibu datang ke sini, semakin banyak penghapusan dosa dan pengangkatan derajat kita. Tidak hanya itu, Ibu, pertemuan ini juga itu seluruh binatang di alam semesta ini, Bu, di dunia ini, Bu, mendoakan pada kita semua. Semuanya mendoakan kepada apa? Orang yang ngaji seperti ini. Alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan bicara masalah itunya. Kaki ini juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu ya'malun, dari apa yang mereka perbuat. Atau yang paling jelas, Qaf ayat 18. Qaf ayat 18. Apa kata Allah? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak keluar satu lafaz pun yang diucapkan oleh seorang manusia
Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah terlafadzkan kata-kata itu semua yang keluar dari mulut kita ini illa ladaihi, kecuali pada orang itu ada malaikat raqib dan malaikat apa? Atid. Omongan kita semua terekam, Bu. Terekam. Makanya jagalah lisan kita ini, Bu. Ibu pingin langgeng rumah tangganya, jaga pembicaraan dengan suami. Saya perhatikan, Bu, saya 34 tahun kawin sama istri saya nih, Bu. Itu rata-rata masalahnya di mulut semua, Bu. Mulut, Bu. Kadang saya kurang memuji makanannya, masakannya. Mulut kan? Apa sih beratnya? Enaknya gitu. Tapi datang, apa itu? Sudah dia nggak menghargai capeknya masak, terus datang ngasih belanja pas-pasan, terus datang, apa itu? Loh, ini kan mulut hanya ngomong apa itu ini apa itu catat tuh malaikat itu. Tidak menghargai, tidak mengucapkan terima kasih. Ibu juga ucapkan juga terima kasih pada suami. Masya Allah, Bang, jihad Bang ya gitu. Sore-sore Ibu ya, udah ada senyum nyambut suami, udah ada kopi juga, walat teh juga, air putih pun juga enggak. Buka pintu kadang-kadang setengah hati, buka langsung noleh gitu. Buka senyum. Loh, betul itu, Bu. Betul itu, Bu. Kalau orang Arab itu, Bu, marhaban ya Abu Saleh, selamat datang suamiku, abinya Saleh gitu, abinya siapa gitu. Diambil tasnya, sang suami kemudian mengecup keningnya, kemudian datang suruh duduk, ibu temani sejenak gitu. Beda itu, Bu. Terus puji, Bu, puji. Kemudian ketika dia ngeluh itu, Bu, ibu jangan ngikut memperkeruh masalah itu, Bu. Pakai bahasa-bahasa yang menenangkan dia itu, Bu. Kayak Khadijah dulu, Ibu ya. Ketika Rasulullah gemetar ngelihat Jibril, ini malaikat atau jin atau setan. Ini kan baru pertama kali Nabi itu, Bu, melihat Jibril kayak gitu, ngawang-ngawang di langit. Jibril itu, "Iqra ya Muhammad, Iqra." Gemetar Nabi itu, Bu. Pula masih gemetar tuh, Bu. Ya. Kemudian diselimuti sama siapa? Sama Khadijah ini, Bu ya. Dipegang-pegang apa namanya kaki Nabi, pundak Nabi. Dimotivasi, Bu. Kalla la yukhzikallahu abada. Sudah wahai suamiku gitu. Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau gitu. Saya tahu betul siapa engkau gitu. Tapi suaminya memang orang baik, Bu ya. Tahu betul. Iya. Maksud saya kalau tidak baik suami Ibu ya buat baik gitu ya. Ya. Jangan hanya melihat ketidakbaikannya saja, Bu. Coba ketika ada masalah gitu apa kata Khadijah, Bu? Aku tahu betul engkau menyambung tali silaturahim. Engkau suka menghormati tamu. Engkau orang yang sangat jujur dan amanah gitu. Mustahil akan ada jin mengganggumu, enggak masuk akal kata dia itu. Engkau juga suka menolong orang yang kesusahan gitu. Sudahlah, ini perkara serius. Ayo temui pamanku, dibawa kepada Waraqah bin Nawfal, Bu. Itu sepupunya atau pamannya itu ya, pamannya dia. Dibawa sama Khadijah. Ini Waraqah pada waktu itu, Ibu. Dia masih tanassara, memegang agama sebelumnya. Orang Quraisy tapi Nasrani. Berpegang teguh dengan nilai-nilai agama gitu. Dan dia baca betul Injil tuh, Bu. Maka nanti akan datang satu masa Nabi terakhir itu persis ada pada Rasulullah. Wah, semakin yakin Nabi itu. Coba Ibu, kalau kemudian datang kayak gitu, akhirnya Khadijah bilang, makanya jangan keluar terus. Malam-malam keluyuran, naik ke gua Hira, turun lagi, nyampe-nyampein diri. Makanya datang jin, kesurupan itu namanya gitu. Ini kan mulut, Bu ya. Mulut. Mulut, Bu, mulut. Ibu nanti kalau suami ada banyak masalah, jangan disalah-salahkan. Halo, di luar banyak masalah, jaga mulut kita, Ibu. Tenangkan dia itu, Bu. Tegar Bang, ada solusi, yakin ada solusi. Ayo kita evaluasi bersama-sama. Salat dulu, kita wudhu dulu. Ayo mandi dulu Bang, Siapkan anduknya Ibu ya.
Loh beda itu Bu. Itu selesai mandi itu Bu, duduk ngelihat wajah ibu, adem. Sumpek-sumpek itu hilang lagi. Tapi kalau ibu datang, aku bilang apa sama kau gitu. Omongan begini sudah kasar Bu. Nyalakan, sudah di luar banyak masalah, masuk ke rumah salah lagi. Sumpek tukaran Bu. Halo. Ini kalam. Kita bicara hifdzul lisan, menjaga apa? Menjaga lisan. Ibu mohon maaf. Kenapa sekarang banyak anak tidak hormat sama orang tuanya? Karena ibu nyerocos. Mohon maaf ya kalau omongan saya kasar Bu ya. Tapi harus saya menyampaikan biar tepat omongan ini, biar tidak ada omongan yang pas lagi masalahnya Bu. Ibu terlalu dominan. Anak tidak dikasih kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya. Saya pengalaman Bu, masalah ini Bu. Saya kepada anak, ada satu anak yang saya sampai sekarang minta maaf terus Bu pada anak ini Bu. Karena saya terlalu ideal pada waktu itu, terlalu ideal, anak harus begini, padahal salah. Sampai sekarang saya minta maaf, Abi yang salah. Terbawa lu sampai sekarang. Udah bi, yang sudah bi. Tapi minimal masuk nanti di anunya Bu, di benaknya itu Bu. Tidak perlu gengsi kita minta maaf sama anak. Walaupun saya ustadz, apalagi anak sekarang kan mengikuti Bu, baca psikologi komunikasi, psikologi ini, kalau wah kalah kita ini Bu, kalah. Kenapa? Tidak bisa diceramai anak ini Bu, tidak bisa diceramai anak itu Bu. Saya kadang-kadang bicara sama anak, ada masalah serius, nunggu waktu sampai 2 minggu kadang-kadang Bu. Nggak bisa pengajian kayak begini, nggak nyambung gitu. Oh diceramai lagi nih. Menghindar tuh Bu. Bibi, ini bukan pengajian Bi. Saya, satu sisi saya tersentak Bu, satu sisi memang benar. Kalam Bu, hifdzul lisan, menjaga apa? Lisan. Jadi ibu kalau ingin punya wibawa, beri contoh yang baik di rumah pada anak-anak. Ya, marah itu tidak menyelesaikan masalah. Rangkul anak kita salah, sebelum menyalahkan anak, mungkin kita belum maksimal ngarahkan anak kita. Aku itu kesalahan kita. Angkat tangan ibu, doa sama Allah Ta'ala gitu. Ini enak ngomong saya ini Bu, tapi di lapangan itu kadang-kadang tidak siap kita ini. Iya. Saat itu Bu, saya kadang-kadang menangis sendiri tuh Bu. Menangis mojok, masuk kamar. Anak faham itu Bu. Loh, kenapa menangis? Enggak ada apa-apa, menangis sendiri dia bilang. Tapi dia berpikir, ada apa ini? Jadi kadang-kadang Ibu tahan. Apalagi sekarang sudah berkeluarga semua nih Bu ya. Berkeluarga. Oh doanya Ibu ya, insya Allah akhir bulan ini anak saya yang terakhir sudah dapat jodohnya insya Allah. Mudah-mudahan anak ibu juga dapat jodoh juga insya Allah ya. Menjadi jodoh yang insya Allah jodohnya dunia akhirat ya. Anak-anak yang qurratu ain bagi kita semua insya Allah. Ini hatta sudah besar-besar kayak gitu kan nggak ada masalah juga Bu ya. Kita tidak boleh mengintervensi. Apalagi memarahi dia di depan istrinya. Wah, nggak benar Bu. Ya, saya marahin anak saya di depan istrinya nggak benar. Tidak benar. Atau apalagi saya memarahi mantu di depan suami, di depan anak saya sendiri. Waduh, lebih kacau lagi. Ini yang lebih banyak lagi Bu. Saking cintanya sama anak, tidak bisa nahan mulut Bu. Anakku, saya tidak pernah jewer selama hidup ini. Masa kamu begini? Saya tidak pernah bentak. Loh kok ikut-ikut? Ibu kan sudah menyerahkan perwaliannya kepada kami. Ini urusan kami. Ibu kalau masuk, berarti ibu masuk rumah tangganya orang. Walaupun itu mantu. Mantu itu ibu menyerahkan perwalian kepadanya. Dia akan mengurus anak kita. Jangan terlalu banyak intervensi. Jaga lisan kita ini Bu. Jaga mulut kita ini Bu. Ini yang paling banyak. Hifdzul lisan. Ini akhlak. Menjaga komunikasi. Menjaga lisan kita. Ya seperti itu. Nah ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya berkesimpulan dalam kajian tazkiyah itu hampir semua maksiat
kesalahan dan dosa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia ini disebabkan karena masalah mulut. Hampir semuanya, Bu. Ya. Berbohong mulut, ya. Ya. Bujuan mulut, ya. Terus memfitnah mulut juga. Mengadu domba mulut. Ngenyek orang, ya, mulut, ya. Mengecilkan orang, mengedilkan orang, mulut semua itu, Bu. Riba atau riba, Bu? Menggunjing orang, riba. Mulut tidak tuh? Mulut juga. Tidak ada orang riba. Mulut. Riba mulut. Muji-muji orang berlebihan sampai lupa memuji Allah. Mulut juga. Auzubillah, ya. Apa lagi nih, Bu? Ngibul, mulut. Melawak berlebihan, mulut. Marah juga, rata-rata marah itu, Bu, mulut yang keluar juga itu, Bu. Orang kalau udah marah, mulut tidak bisa ditata rapi, Bu. Kacau, yang keluar sampah semua nih, Bu. Ya. Jadi hati-hati dengan ini hampir semuanya, apalagi nyanyi-nyanyi yang kotor-kotor, mulut semua. Tapi tidak boleh lah, ya, sudah selesai ya. Sudah pada minta maaf kemarin, Bu, ya. Saya tidak mau ngomongin ini. Saya takut menggunjing orang, ya. Takut menggunjing orang, ya. Ibu sudah paham semua kemana ini. Kan mulut, karena masalah mulut juga, Bu. Salah mulut. Mulutmu itu harimaumu. Ya, mulut ini, Bu, kassaif, bagaikan pedang, Bu. Ya, salah kalau benar nebasnya tepat sasaran, Bu. Ya, kalau salah melukai orang banyak, Bu. Nyambung, Ibu, ya. Nah, Ibu sekalian, mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa al-Asy'ari. Ini hadis muttafaqun alaih. Qala, dia berkata, qultu, saya pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Abu Musa, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Di antara sekian banyak orang muslim ini, mana yang paling utama di mata Allah dan di matamu, ya Rasulullah? Kata Nabi, qala, apa jawaban Nabi? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling utama di mata Allah manakala muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Hati-hati, Bu, ya, hati-hati, ya. Kalau ibu dikatakan muslim yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan Rasulullah, pastikan mulut dan tangan kita ini tidak nyakitin orang. Ya, tidak nyakitin orang. Saya selalu mengatakan, pastikan setiap saya berbicara, kita berbicara ini, pembicaranya itu diridhoi oleh Gusti Allah. Nah, itu aja. Ibu-ibu, mohon maaf, kadang-kadang ada pembicaraan-pembicaraan yang kadang-kadang ibu merasa tidak punya delik hukum. Tapi pembicaraan ini sudah nyerempet kehormatan seseorang. Makanya saya tidak mau bicara tadi, Bu, masalah ini, Bu. Karena sudah selesai, ya. Apa ya, kalau bahasa sekarang ini, ngomong karena sudah kadung kebiasaan tuh, Bu. Akhirnya jadi gunjing itu dianggap wajar. Riba itu dianggap wajar. Membicarakan aibnya orang itu dianggap wajar. Seharusnya kita tutupi, jaga harga dirinya, dibuka oleh kita. Apa kata Nabi? Ini ada hadis juga muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sami'an Nabi, annahu sami'an Nabi, saya mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan biha atau ma yatabayyan fiha yazillu finnar biha ilan nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib, muttafaqun alaihi. Ada seseorang, sesungguhnya kata Nabi, ada seseorang dia suka berbicara dengan pembicaraan, tapi dia tidak pikir, Bu. Tidak berpikir apakah pembicaraan itu benar atau tidak, baik atau tidak, pokoknya ngomong. Apalagi kemudian omongannya jadi contoh yang tidak baik tuh, Bu. Atau pas lagi santai-santai ngobrol, Bu, terutama rapat ini, Bu, ya. Hati-hati Bu Lia, ya, ini pengurus Al-Falah ini. Jangan sampai rapatnya gunjing orang. Gunjing jamaah masjid, hati-hati. Rapat itu ingin menyelesaikan masalah. Kalau tidak menyelesaikan masalah itu namanya ghibah. Ya. Saya tidak sekali dua kali ketika ada masalah-masalah di kantor, di yayasan saya, ada kasus begini, saya buat sepakat dulu, hati-hati dulu ya, ini masalah aib, saya bilang. Ini masalah aib dari saudara kita di sini. Pastikan duduknya kita ingin menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya nikmat membicarakan aibnya. Kadang-kadang ketika bicara aibnya itu, Bu, ada kepuasan, Bu. Senang, memojokkan orang senang tuh, Bu. Ada plong. Ya, lah. Kita ini ketika ngelihat aibnya orang, semangat kita ingin menutup, tidak pengen membuka. Termasuk Ibu hati-hati juga, Ibu, ya. Menyebar lewat WA. Itu lebih dahsyat. Kenapa, Ibu? Tidak apa-apa. Matiin pun nggak bisa juga. Iya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika rapat seperti itu saya pastikan kita rapat untuk menyelesaikan masalah. Ya, bukan memperuncing masalah. Bukan ingin menyebar masalah. Close sampai di sini. Antum siap semua dan selesai sampai di sini. Dan harus ada solusi. Kalau tidak ada solusi, kita ghibah namanya. Gunjing orang. Sebentar. Kalau tanpa melibatkan saya, selesai tidak masalah ini? Selesai, Ustaz. Cuma kalau ada Ustaz lebih cepat. Loh, masalahnya nanti saya tahu aibnya orang, saya bilang. Saya tahu aibnya orang. Tadinya saya tidak ada masalah, jadi masalah ketika tahu masalah ini. Gitu. Nyambung, Bu. Tadinya saya husnudzon dengan orang ini, ketika tahu ada kasus saya jadi suudzon. Antum bisa tidak berdua menyelesaikan? Bisa, Ustaz, selesaikan. Tanpa harus melibatkan saya. Akhirnya nanti, Ibu, ketika saya tahu, saya kan jaga jarak, Bu. Orang ini juga tidak enak juga kerja tuh, Bu. Kita ini manusia, Ibu. Manusia ini pasti ada salah. Kita ini bukan malaikat. Justru ketika ada salah, ayo kita luruskan kesalahan itu. Kita bina. Andai kata orang itu mencuri sekalipun, Bu. Kadang dia kan tidak mencuri, Bu. Cuma dia menafsirkan sendiri. Beristiad sendiri, tapi punya dampak itu, Bu. Dia juga tidak menikmati sendiri. Kita panggil pelan-pelan. Tidak harus melibatkan saya. Nasihati yang bersangkutan sampai kembali ke jalan Allah. Sampai dia sadar. Kemudian kumat lagi, Bu. Ya panggil lagi. Terakhir 3 kali kumat lagi. Wah, ini sudah hobi. Ya. Ada istilah itu, Bu. Dibina 1 kali. Ya. Tak bisa. Alhamdulillah. Berubah. Tapi kumat lagi, dibina lagi. 3 kali. Saya dengan bahasa-bahasa yang santun. Kayaknya antum tidak cocok di tempat ini, ya. Bilang. Mungkin rezeki antum nggak di sini. Dipaksakan nanti ganggu yang lain, saya bilang. Pakai bahasa-bahasa yang santun, Pak. Aib antum akan kami tutup.
Aib saudara saya tutup sampai di sini. Buat surat pengunduran diri daripada dipecat. Ya. Ya, daripada dipecat. Kami akan buatkan surat apa? Surat tanda pernah pengalaman kerja di sini dan dia mengundurkan diri gitu. Tidak akan tambah lagi, saya tidak akan muji-muji, Bu. Ya, kecuali kalau anak itu kalau berhentinya karena memang ada prestasi, ya kita kasih apresiasinya, tambahan di situ. Bahasa begitu. Sebab kalau kita tidak kasih begitu, dia kerja di lain, nggak ketemu tuh, Bu. Kasihan. Kita juga tidak ingin menghambat rezekinya orang ini. Dosa. Harus ada solusi pula. Dan saya berharap antum di tempat yang lain lebih baik lagi. Jadikan pelajaran di tempat kami ini. Jangan sampai terulang lagi gitu. Nangis, Bu. Tapi nangisnya sudah terlambat. Tidak bisa kita paksakan. Ya. Kasus moral namanya, Bu. Selingkuh. Loh ya apa? Makanya kantor ini, Bu, harus dipisah lagi perempuan. Halo? Termasuk juga Al-Falah ini, Bu. Ya, rapatnya ibu-ibu, rapatnya bapak-bapak, cukup 1-2 orang yang ikut itu. Jangan kemudian terus bapak ibu ngumpul terus gitu. Lama-kelamaan rapat. Bukan rapat lagi, rapat. Ya, fitnah ini, Bu. Fitnah. Kalau udah terjadi kayak gitu, ayo kita luruskan. Tapi kalau bab moral seperti ini, Bu, tidak ada toleransi. Sebab ini sudah merusak institusi keluarga. Dan ada di lembaga dakwah, tidak benar itu, Bu. Harus segera diselesaikan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi jaga apa? Jaga lisan. Hatta ngelihat aibnya orang, semangat saya semangat memperbaiki, bukan semangat ingin menyebarkan keburukannya orang. Nyambung, Bu ya? Itu pun ketika memperbaiki, ibu tanya diri, saya bisa nggak memperbaiki ini? Ya. Dan ketika ibu tidak bisa, saya mencari orang siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan. Dan ibu tidak cerita pada siapa-siapa, saya hanya mau bicara kepada orang yang tepat sasaran untuk menyelesaikan problemnya orang ini. Kan enak kita hidup begini, Bu. Iya kan? Tidak ada kasak kusuk nanti, Bu. Halo? Apalagi yang dikasak kusuk ini Ustadz. Ibu, sampai ada istilah itu luhumul ulama masmuma. Dagingnya ustadz itu, ulama itu, Ibu, beracun. Ibu kalau menggunjing orang biasa saja, nanti dosanya itu benar pada hari kiamat suruh makan dagingnya ya. Ya. Tentu kita tidak mau makan. Allah suruh makan, tuh makan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau yang digunjing ini ulama, yang dimakan daging itu beracun, Bu. Dampaknya kemana-mana itu, Bu. Itu dampaknya ya bukan dampak pribadi, tapi dampak dakwah, dampak agama, macam-macam. Orangnya ya udahlah, ustadznya juga kayak gitu. Repot ini, Bu. Tapi mudah-mudahan ustadz-ustadz yang di Al-Falah tidak ada seperti itu, insya Allah. Kalau lah ada, Ibu, tolong tutup rapat-rapat aib itu, Bu. Jangan menjadi konsumsi umum tuh, Bu. Membuka aibnya orang, tidak benar itu, Bu. Dosa besar itu, Bu. Dosa besar itu, Bu. Oke. Ibu sekalian, apa kata Nabi? Ada orang berbicara dianggap hal pembicaraan yang biasa gitu. Dianggap tanpa dipikirkan baik atau tidak, pokoknya ngomong aja. Padahal itu dampaknya luar biasa dan dia tidak merasa berdosa. Kata Nabi, yazilu biha ilan nar, boleh jadi orang itu dengan pembicaraan itu bisa masuk ke neraka lamanya 70 tahun. Lalu bagaimana, Ibu, dengan pembicaraan yang sengaja memfitnah orang? Sengaja menyebarkan aibnya orang. Ini lebih dahsyat lagi nih, Bu. Taubatnya itu, Bu, harus ketemu dengan yang bersangkutan minta maafnya itu, Bu. Harus taubatan nasuha betulan tuh, Bu. Ya. Hati-hati dengan omongan ini, Bu. Ya. Pastikan saya hanya mau berbicara pembicaraan yang baik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari situlah Rasul mengatakan, dari Abu Hurairah juga muttafaqun alaih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul apa? Khaira. Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat,
bahwa di akhirat nanti saya ingin masuk surganya Allah, apa kata Nabi? Falyaqul khairan. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi orang beriman itu Bu, pembicaranya pasti baik-baik. Tidak bisa liaskut, sekut, diam. Liasmut, diam kata Nabi. Diam itu iman. Halo? Jangan saut-sautan kalau bicara Ibu ya. Ini ibu-ibu kadang-kadang kalau pas ketemu komunitasnya ketawa-ketawa. Kadang-kadang yang nggak perlu ketawa dicarikan bagaimana supaya saya bisa ketawa gitu. Ngomong-ngomong, kadang berbohong dalam candaan-candaannya. Itu semua omongan-omongan tidak ada manfaatnya itu. Itu menunjukkan kualitas iman yang kita miliki seperti itu. Wis cukup Bu ya, udah jam 10 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulannya apa Ibu? Jaga lisan. Praktekkan ini di rumah Ibu ya. Sama suami, sama anak, sama orang tua Bu ya. Sama orang tua. Wala taqul lahuma uff. Uff saja enggak boleh. Apalagi omongan yang kemudian di atas intonasi orang tua itu Bu. Masya Allah luar biasa ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna wahdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi absarina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi alsinatina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.